Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan soal TKA yang ada di buku Erlangga di halaman 169 nomor 2. Mari kita baca dahulu ya soalnya. Seorang arsitektur sedang membuat desain taman bermain di dekat daerah perkantoran. Desain taman yang dibuatnya berbentuk unik, yaitu gabungan dari 3 segitiga siku-siku yang dicat dengan warna yang berbeda seperti tampak pada gambar berikut. Berdasarkan ukuran dari desain taman tersebut, luas taman yang akan dibuat adalah. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, ada baiknya kita membagi atau memberi nama segitiganya menjadi beberapa nama. Contoh yang ini, segitiga yang pertama. Segitiga yang pertama yang gak jelas ya warnanya. Oke, kita ganti dengan Oke, kita beri nama segitiga yang pertama, kedua, dan ketiga gitu ya. Jadi biar kita fokus. Oke. Nah, untuk segitiga yang pertama, saya perlu mencari ini. Ya, ini kan sebagai alas, berarti ini sebagai tinggi ya. Lalu saya juga butuh segitiga yang garis ini untuk sebagai alas. Lalu yang ini sebagai alas dan tinggi. Jadi ada 5 sisi yang akan kita cari ya. Jadi langkah pertama, saya akan mencari sisi yang ini. Kenapa? Karena segitiga yang pertama itu tidak ada ininya, tidak ada sudutnya. Jadi kalau saya tidak tahu, hanya tahu 12 ya saya tidak akan bisa tahu yang sebelah sini ya. Jadi saya akan menggunakan konsep yang ada di video sebelumnya ya, tentang perbandingan sudut istimewa, yaitu A per 1, B per akar 3, lalu C per 2. Ya, karena di sini yang diketahui adalah yang menghadap 90 derajat, jadi saya akan pakai yang ini. Lalu karena yang diketahuinya adalah depan 60, saya akan pakai yang akar 3 gitu ya. Jadi saya pakainya seperti ini. B per akar 3 sama dengan C per 2. Lalu B-nya kita ganti dengan T misalnya ya. Per akar 3. Nah, C-nya kita ganti 16. Gitu ya. Nah, kalau sudah, kita kali silang. Jadi yang dua-duanya angka di sini pada saat dikali silang, maka saya letakkan di atas seperti ini. 16 akar 3 per 2 menjadi 8 akar 3. Jadi yang bagian T ini akan saya ubah menjadi 8 akar 3 gitu ya. Sehingga saya bisa mencari luas yang pertama. Oke. Nah, selanjutnya saya akan cari sisi alas sebelah sini dengan menggunakan perbandingan yang sama ya. Nah, kalau tadi kan saya pakai yang B dan C. Nah, sekarang saya tidak pakai B dan C, tapi A dan C. Karena yang ditanya adalah sisi yang menghadap 30 derajat, yaitu A. Dan 16 berarti yang sisi miringnya yaitu C. Berarti langkah kedua, saya cari yang sisi bawahnya ini. Saya tulis A per 1 sama dengan C per 2. Menjadi A per 1 sama dengan 16 per 2. Jadi A adalah 1 kali 16 bagi 2 sama dengan 8. Oke. Jadi saya ganti ini dengan 8. Oke. Nah, untuk mencari yang bagian bawah sini, saya tidak akan pernah menemukan ya, karena kan juga saya tidak tahu, minimal kan saya tahu satu sudut atau saya tahu 2 sisi ya. Tapi karena di sini ada tanda bahwa sisinya sama, berarti juga kaki sudutnya sama, kaki-kaki segitiganya sama, sehingga saya bisa simpulkan bahwa sudut di sini adalah 45 derajat.
Oke, karena 45 derajat artinya saya pakai perbandingan yang satunya lagi khusus yang 45 derajat, yaitu A per 1, B per 1, dan C per akar 2. Gitu. Untuk video tentang materi ini nanti saya bisa sertakan khusus ya. Oke, yang penting kita tahu dulu rumusnya seperti ini. Jadi langkah yang ketiga adalah mencari A dan T dengan cara boleh dengan Pythagoras juga boleh, dengan cara ini juga boleh. Silakan saja. Saya pakai yang cara Pythagoras saja ya. Jadi karena sisinya sama, saya akan tulis seperti ini. X kuadrat tambah X kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi X kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 8 kuadrat. 2X kuadrat sama dengan 64. Jadi X kuadratnya itu adalah 32. Sehingga X-nya adalah plus minus akar 32. Lalu kita sederhanakan menjadi akar 16 kali 2, yaitu 4 akar 2. Nah, kenapa saya bisa bilang di sini plus minus? Karena untuk fungsi memang jawabannya bisa 2, tapi karena tidak mungkin sebuah sisi panjangnya minus, jadi kita pakai yang plus saja gitu ya. Nah, jadi kita simpulkan bahwa A dan T ini adalah 4 akar 2 dan di sini 4 akar 2. Nah, baru kita bisa menghitung luas taman tersebut ya. Nah, untuk menghitung luasnya berarti kita bisa pakai gambar yang di sebelah aja ya. Yang ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke ya. Pertama, kedua, dan ketiga. Oke. Untuk luas yang pertama, itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Artinya alasnya itu adalah 12 sesuai dengan yang digambar, dan tingginya adalah 8 akar 3 di sini ya. Saya perjelas lagi. Di sini adalah 8 akar 3. Oke. Oke ya. Berarti kita tulis di sini tingginya adalah 8 akar 3. Lalu kita coret 2 dengan 12 menjadi 6, sehingga luasnya adalah 48 akar 3. Itu untuk yang pertama. Lalu kita cari luas yang kedua, yaitu yang sebelah sini yang tengah, dengan rumus yang sama, setengah kali alas kali tinggi, dengan alasnya tadi adalah 8 ya. Jadi 8 kali 8 akar 3, kita coret, jadi jawabannya 32 akar 3, cm pangkat 2 ya. Oh, meter maksud saya. Meter pangkat 2. Lalu untuk luas yang ketiga, itu rumusnya juga sama, setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah 4 akar 2 dan tingginya juga sama 4 akar 2. Lalu kita coret sehingga hasilnya 8 ya. Lalu akar 2 kali akar 2 adalah 2, sehingga hasilnya adalah 16. Nah, kalau sudah, maka luas totalnya kita gabungkan. Yaitu luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3. Yaitu di sini 48 akar 3 tambah 32 akar 3 tambah 16. Nah, 48 akar 3 dan 32 akar 3 kan sama-sama akar 3 ya. Jadi kita asumsikan saja seperti 48A
tambah 32A menjadi 80A atau 80 akar 3. Kita tambahkan dengan 16 ya. Lalu kita tambahkan satuan. Jangan lupa harus kita kasih kurung ya, karena kan di situ operasi penjumlahan. Jadi kalau kita nulis meter kuadratnya 2 kali itu kurang rapi, kurang kayak terulang-ulang gitu. Jadi harus pakai tanda kurung lalu tulis meter perseginya 1 kali aja. Nah, kita cek jawabannya. Ternyata jawabannya ada di opsi C ya. Di sini. 16 tambah 80 akar 3. Jadi kalau saya lihat ya, soal TK yang nomor 2 ini sulit. Bukan cukup sulit tapi sulit. Karena ini setara dengan soal UTBK atau soal persiapan masuk perguruan tinggi. Nah, mudah-mudahan nanti pada saat TKA kalian tidak menemukan soal yang sulit seperti ini. Nah, tapi juga kalian juga harus belajar untuk persiapan. Siapa tahu soal seperti ini atau yang mirip dengan seperti ini akan masuk ke dalam soal TKA. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.